Seperti biasa, kita sarapan terlebih dahulu. Tapi kali ini aku menundukkan kepalaku karena malu dengan kejadian semalam. Kenapa tak terpikirkan olehku jika dia hanya memakai kaos dan celana pendek? Aku menggelengkan kepalaku, mengusir pikiran negatif. Ada apa, Ara? Suara Arsad membuyarkan lamunanku. Ternyata dia memperhatikanku, jadi aku tambah salah tingkah. Enggak ada apa-apa kok, Arsad. Biasa saja, seperti tak terjadi apa-apa, cuek. Mulai hari ini kita berangkat bareng, tapi setelah di tempat parkiran kita berjalan masing-masing, tegasnya. Aku hanya mengangguk karena masih malu dan untuk kedua kalinya aku setuju dengan idenya tersebut. Mana kuncinya? Aku yang nyetir mobilnya. Aku memberikan kontak mobil kepadanya meskipun ragu karena selama hampir 3 minggu bersamanya aku tidak pernah melihat dia mengemudikan mobil. Di dalam mobil kami membisu 1000 kata. Aku asik memainkan gawaiku. Arsad fokus mengendarai. Karena penasaran kulirik dia. Ternyata mulutnya bergerak pelan-pelan, komat kamit seperti sedang berbicara tapi tidak ada suaranya. Apakah sedang bernyanyi? Tapi dia nggak pakai headset. Bodoh amat. Kenapa aku jadi kepo? Tiba-tiba ada motor yang menyalip kencang dari sebelah kanan langsung ke depan mobil kita. Astagfirullahaladzim, suara motornya memekakkan telinga. Aku sangat terkejut. Untungnya Arsad sigap mengendarai. Jika maka aku sudah menabrak pengendara motor tersebut. Arsad tetap menyetir dengan tenang. Alhamdulillah ya Allah, untungnya aku selalu zikir kepadamu. Ku dengar suara Arsad pelan setengah berbisik. Mana kuncinya? Aku menengadahkan tangan meminta kunci setelah sampai di tempat parkir. Aku saja yang bawa kuncinya. Kemarin kita pulang masing-masing dan papa menegurku. Terus dimarahi sama papa dong. Aku menahan tawa karena membayangkan Arsad dimarahi papa. Ya enggak lah, aku kan menantu kesayangan papa. Arsad tersenyum dengan percaya diri, membuatku kesal saja. Aku langsung terdiam. Dia kira dia siapa? Bisa mengambil kasih sayang papa padaku. Belum juga sebulan, dia sudah membanggakan diri. Aku langsung keluar dari mobil, ngedumel sendiri, males ngomong sama dia. Awas aja kok Arsad. Assalamualaikum Bu Ara. Pagi-pagi sudah marah-marah, ada yang salah? Aku sedikit kaget dan pura-pura tersenyum ke Pak Hadi. Waalaikumsalam. Enggak kok Pak. Pak Hadi adalah satpam yang ramah. Dia tahu aku adalah anak presdir karena tidak semua karyawan tahu bahwa aku termasuk pewaris perusahaan ini. Kok nggak bareng sama Pak Arsad? Aku menghentikan langkahku kaget dengan pertanyaan Pak Hadi. Kenapa harus bareng Pak? Kan Pak Arsad sekarang jadi suami Ibu Ara. Aku bingung dan heran dari mana Pak Hadi tahu aku istrinya Arsad. Maaf Bu Ara, Pak Presdir yang memberitahukan kepada saya kemarin. Pak Hadi seolah tahu isi hatiku. Aku terpaksa tersenyum. Oh, iya Ibu, kemarin Pak Presdir mendekati kita dan memberitahukan bahwa sekarang Nak Arsad sudah jadi menantunya. Awalnya saya kaget, setelah Pak Presdir pergi, saya langsung panggil Pak kepada Nak Arsad, tapi katanya tetap seperti biasa saja dengan memanggil Nak Arsad karena lebih enak didengar. Bu Ara juga gitu, meskipun anak presdir tapi tetap mau bergaul sama siapa saja, termasuk dengan seorang satpam seperti saya. Aku pun tersenyum. Terus ngobrol apa saja Pak? Sepertinya Bapak dan Mas Arsad dekat. Aku seperti detektif saja ingin tahu bukti-bukti kebenaran Arsad dengan mengetahui jejak-jejak setiap perbuatan dan tingkah laku kesehariannya. Biasa Bu, sebelum pulang, Nak Arsad selalu sempatkan ngobrol dengan saya. Meskipun sebentar, sudah 2 tahun sejak pertama kali kerja di perusahaan ini. Meskipun jabatannya lumayan, tapi masih mau ngobrol sama saya yang satpam kecil ini. Katanya saya seperti almarhum bapaknya yang mempunyai kinerja tinggi dalam bekerja. Padahal kan saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pak Hadi tersenyum dengan matanya menerawang ke langit-langit atap seperti sedang membayangkan anak dan istrinya.
Saya ke atas dulu ya Pak, pamitku membuyarkan lamunan Pak Hadi. Iya Bu, maaf Bu, aku hanya tersenyum. Sepanjang jalan menuju lift, aku tersenyum dan memikirkan perkataan Pak Hadi. Ternyata Arsad orangnya supel, batinku. Aku pun masuk ke dalam lift. Kenapa aku lupa nggak bilangin Pak Hadi untuk merahasiakan siapa kami? Jangan-jangan nanti orang lain tahu. Gimana ini ya? Apa Arsad sudah memberitahukan kepadanya? Pusing aku jadinya. Aku mengusap muka dengan tangan kananku karena gelisah. Pintu lift pun terbuka, tapi tak ada yang masuk dan keluar. Aku menoleh ke kanan ke kiri. Siapa yang mau keluar? Tanyaku kepada karyawan yang lain. Dari samping kanan, seseorang mendekatiku dan memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar. Aku ingin berontak. Kita turun di sini. Sontak mataku melihatnya. Kami pun bertatapan mata. Arsad. Sudah di lantai 8, kita yang turun. Aku langsung melirik ke arah tombol lift. Ternyata memang nomor 8 menyala merah. Aku pun melangkah keluar bersama Arsad dengan menundukkan kepala karena malu. Semua mata memandangku. Sial, umpatku nyaris tak terdengar siapapun. Makanya fokus Buara, jangan melamun, sindir Arsad dengan tetap melangkah tanpa menghiraukanku. Gregetan banget aku, sebel banget rasanya. Aku menggapalkan tanganku. Hari ini sudah 2 kali aku dibuat malu di depannya. Ara, boleh masuk nggak? Aku terpaksa tersenyum ke Isti. Ia sudah berdiri di pintu yang dari tadi kututup. Masuk aja, biasanya kamu langsung nyelonong aja. Aku masih saja kesal. Emang iya, tapi kan sekarang beda. Aku takut kamu lagi berduaan sama Arsad. Kalau lagi romantis-romantisan gimana? Aku yang masih kesal mendengar Isti bercanda seperti itu tambah bikin moodku hilang. Udah sana, males aku ngebahas Arsad terus. Isti mendekatiku dan berdiri di depanku. Ara, ada apa? Kalian marahan? Kok kamu gak makan siang di kantin? Aku diam saja dan menggeleng, males jawab pertanyaan Isti. Isti tahu jika seperti itu ada yang aku pikirkan dan aku gak mau diganggu. Sorry Rah, aku pesankan makanan? Gak usah, nanti aja. Isti pun pergi. Sebelum pergi, dia bilang Arsad makan satu meja dengan Yuli. Mereka kelihatan sangat akrab. Bodoh amat. Aku semakin jengkel sama Arsad. Aku mengambil gawaiku dan menelpon Mas Ari. Mana Mas? Kok belum dikirim juga? Ra, aku gak punya. Kenapa gak minta saja sama Papa? Kenapa harus ke Papa segala? Mas Ari tinggal ke Personalia, minta CV-nya. Aku menggerutu dan Mas Ari menutup sambungan ponselnya. Aku semakin kesal dibuatnya. Ku pijit pelipisku dengan tangan kiri. Tak berapa lama, pintu diketuk. Masuk, aku menyemburkan minumanku ketika melihat siapa yang datang. Aku terbatuk, hampir saja tersedak. Sorry, jadi basah mejamu. Mau ngapain? Kata Mas Ari, kamu mau ini. Arsad meletakkan map berisi CV-nya. Aku hanya diam dengan muka kesal. Padahal aku tak ingin Arsad tahu jika aku meminta CV-nya ke Mas Ari. Pusing Rah. Apa urusannya denganmu? Ternyata Arsad sempat melihat aku memijat-mijat pelipisku. Arsad tersenyum dan langsung memutari meja. Apa maumu? Shh, Arsad sudah sampai di belakang kursiku. Ketika aku hendak memutar, dia menahannya. Diam. Bersamaan itu, kedua tangan Arsad sudah berada di pelipisku memijat-mijatnya. Kepalaku yang tadinya pusing terasa lebih enak. Aku merasakan pijatan Arsad. Ra, sudah. Aku langsung membuka mata. Ternyata Arsad sudah berdiri di depan mejaku. Arsad meninggalkanku dengan tersenyum puas karena melihatku malu dan menundukkan kepala. Aku yang sibuk membaca berkas, mengambil ponselku yang berdering. Iya Pak, masih sibuk? Cepetan pulang bersama Arsad. Ini sudah jam 16:10. Aku buru-buru mematikannya dan menyambar tasku, berlari kecil meninggalkan ruangan. Sudah sepi. Ampun dah, kenapa aku begini?
Pelan-pelan Bu, nanti jatuh. Itu tas juga belum ditutup. Aku yang berada di depan pintu lift, menunggu lift naik, bernafas lega, mendengar suara orang tersebut. Akhirnya kita berdiri sejajar. Kurapikan kerudung dan kututup resleting tasku. Pintu lift pun terbuka dan kita masuk bareng ke dalam. Baru kali ini aku tenang, senang, dan nyaman bersama Arsyad. Aku tidak akan kena marah Papa. Aku pun tersenyum bahagia. Kulirik Arsyad di sampingku yang berdiri tegak dengan mata lurus ke depan. Cool. Bersambung ke bab selanjutnya.